Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi 5 yang berjudul Profesi di Bidang Teknologi Informasi. Dari judul tersebut, kami membaginya menjadi 5 subjudul, yaitu 1. Pengertian profesi, 2. Yaitu gambaran umum pekerjaan di bidang TI, ketiga yaitu pekerjaan di bidang TI standar pemerintah, keempat yaitu standar profesi TI, dan kelima yaitu studi kasus. Subjudul pertama yaitu definisi dari profesi. Profesi yaitu kata dari serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna profes, yaitu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Untuk profesi membutuhkan pelatihan khusus agar memperoleh skill dan kemampuan yang diinginkan. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum mencukupi untuk disebut profesi. Perlu adanya penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antar teori dan penerapan dalam praktek. Untuk subjudul kedua yaitu berjudul Gambaran Umum Pekerjaan di Bidang TI. Dengan posisi tenaga kerja di bidang TI yang sangat bervariasi menyesuaikan skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sangat sulit untuk mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Namun setidaknya kita dapat mengklasifikasikan tenaga kerja di bidang TI tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Secara umum, pekerjaan di bidang TI ini setidaknya terbagi ke dalam beberapa kelompok sesuai bidangnya. Untuk kelompok pertama yaitu mereka yang bergelut di bidang atau di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat beberapa pekerjaan seperti satu yaitu sistem analisis, yaitu merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada serta kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan digunakan atau yang akan dikembangkan. Lalu ada programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Lalu ada web designer, yaitu orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analis, dan desain terhadap suatu pembuatan proyek. Lalu ada web programmer, merupakan orang yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Lalu ada kelompok kedua yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat beberapa pekerjaan, salah satunya yaitu technical engineer. Sering juga disebut teknisi atau orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenal pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Lalu ada networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting. Lalu subjudul ketiga yaitu pekerjaan di bidang TI standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintahan telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 1992. Klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasikan klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Lalu ada pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi yang biasanya disebut peranata komputer. Untuk
Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Kepemimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta pemimpin lembaga pemerintah, non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu standar profesi IT. Standar profesi IT menurut SR GPS atau search adalah jenis mengelompokkan lain untuk pekerjaan di kalangan teknologi informasi. Search atau South East Asia Regional Computer Confederation merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang dimana terdiri dari 13 negara. Search dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota Search telah aktif turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Search. Salah satunya adalah SRA-GPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam teknologi informasi. Terus yang kelima, kami mengambil studi kasus, yaitu kasus cyberbullying. Carlos Slim yang terkaya di dunia kurang sigap dalam mengelola branding di internet sampai domainnya diserobot orang lain. Beruntungnya kasus bisa digolongkan cyber squad sehingga domain dari pemiliknya tersebut bisa diambil alih dengan cara menjual iklan Google pada para pesaingnya. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur Anti-Boycotting Consumer Protection Act atau ASPA, memberikan pemilik aset dagang untuk menuntut sebuah cybercrime yakni pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cyberskater harus mengganti rugi uang. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.